Pernahkah kamu merasa dibenci tanpa sebab, difitnah diam-diam, atau tiba-tiba rezeki dan relasi seret padahal usahamu tak berubah? Jawabannya, mungkin saja. Satu ayat pendek ini turun langsung membungkam para pembenci Rasul. Dan kini, ayat ini bisa menjadi tameng tak terlihat yang akan memutus sihir kebencian, gangguan orang iri, bahkan energi gelap yang menyusup lewat nama kita. Satu ayat. Ini bukan sekadar ayat. Ayat ini adalah pedang cahaya dari langit. Rasulullah saat itu sedang berduka karena putra beliau yang bernama Al-Qasim dan kemudian Ibrahim wafat saat masih kecil. Orang-orang musyrik Quraisy, terutama Al-As bin Wa'il, mengolok beliau dengan berkata, Muhammad adalah abtar, orang yang terputus, karena dia tidak punya anak lelaki yang bisa mewarisi namanya. Dalam budaya Arab waktu itu, anak lelaki dianggap satu-satunya penerus nama dan kehormatan, maka mereka menyindir Nabi sebagai orang yang hilang garis keturunannya. Padahal tujuannya untuk merendahkan dakwah dan menghapus pengaruh Nabi. Lalu turunlah surah Al-Kautsar. Allah menjawab ejekan mereka dengan wahyu. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang abtar, terputus. Al-Quran, surat Al-Kautsar, ayat 3. Maknanya adalah, bukan engkau yang terputus, wahai Muhammad. Justru merekalah yang tidak punya keberkahan hidup, terputus dari rahmat, sejarah, dan kemuliaan. Kandungan makna surat Al-Kautsar ayat 3. Yang pertama, pembelaan langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ayat ini menunjukkan kedekatan khusus antara Allah dan Rasulullah. Allah sendiri yang menjawab hinaan orang kafir terhadap Nabi. Yang kedua, ayat perlindungan dari pembenci dan penghina. Syaniak, sama dengan orang yang membenci, mencela, memusuhi dengan hati. Ayat ini menjadi tameng ruhani terhadap energi negatif kebencian dan fitnah. Yang ketiga, penegasan bahwa yang membenci kebaikan justru akan diputus keberkahannya. Abtar dalam bahasa Arab sama dengan yang terputus ekornya atau tidak bersambung. Dalam makna spiritual, terputus dari kebaikan, rahmat, keturunan yang baik dan keberkahan sejarah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil, Imam Al-Tabari dalam Tafsir Jami Al-Bayan, Tafsir Ibnu Katsir, dan dalam Asbab An-Nuzul versi Al-Wahidi. Hikmah untuk kita renungkan adalah, jika kita sedang dicela, disalahpahami, dibenci karena kebaikanmu, ingat bahwa Rasulullah pun pernah mengalami itu. Tapi Allah sendiri yang turun untuk membela beliau. Maka amalkan ayat ini, dan yakinlah yang membencimu tanpa alasan akan terputus sendiri tanpa kamu harus membalas. Manfaat spiritual ayat ini, pertama, tameng dari kebencian dan kedengkian. Ayat ini membawa energi perlindungan dari orang yang membenci, mencaci dan memutus hubungan. Bila dibaca secara istiqomah, akan menciptakan hijab ruhani, pelindung batin dari gangguan hati manusia yang penuh iri dan dengki. Bahkan sihir berbasis kebencian, sihir sosial atau pemisah. Yang kedua, menghapus energi negatif yang dikirimkan diam-diam. Orang yang tidak suka bisa mengirimkan energi buruk hanya dengan kebencian dalam hati. Ayat ini, sebagai respon ilahi terhadap pembenci Rasul, mampu membalikkan energi negatif dan memutuskannya dari pengaruh kita. Syaniak, sama dan pembenci. Abtar, sama dan terputus dari keberkahan dan pengaruh. Yang ketiga, menghancurkan sihir pemutus relasi dan rezeki. Dalam dunia ruqyah, ayat ini termasuk ayat pemutus simpul kebencian yang sering digunakan ketika hubungan tiba-tiba rusak.
rezeki seperti tertahan oleh aura negatif orang lain, merasa dibenci tanpa sebab oleh orang-orang sekitar. Yang keempat, menguatkan ruhani saat terluka oleh ucapan manusia. Salah satu luka paling sulit disembuhkan adalah ucapan dan fitnah. Amalan ayat ini menanamkan ketenangan dan kekuatan hati karena Allah sendiri yang membela Rasul-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa kita tak perlu membalas, cukup bersandar kepada Allah. Yang kelima, mengembalikan keberkahan yang terputus. Jika kamu merasa pernah disabotase secara sosial, dihilangkan dari komunitas, rezekimu disabotase oleh kecemburuan orang lain, maka ayat ini dapat diamalkan untuk membuka kembali jalur keberkahan yang pernah ditutup oleh energi negatif. Yang keenam, menyucikan hati dari dendam dan keinginan membalas. Seringkali setelah dilukai kita menyimpan dendam. Namun ayat ini membantu meyakinkan diri bahwa yang membenci tanpa alasan akan Allah putuskan sendiri. Ini membuat hati lebih lapang, lebih tenang, dan tidak ikut tenggelam dalam lingkaran kebencian. Yang ketujuh, mengaktifkan doa langit untuk pembelaan. Ayat ini adalah bentuk doa langit untuk membela hamba yang dicela. Setiap kali kamu membaca ayat ini, kamu menyambung diri pada gelombang spiritual pembelaan ilahiyah, sumber dan penguatan dari ulama. Imam Al-Qurtubi. Ayat ini mengandung janji dari Allah bahwa segala bentuk gangguan terhadap Rasul akan dibalas olehnya tanpa perlu balasan dari Rasul. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam Futuhul Ghaib, bila hatimu dihinggapi kebencian manusia, balaslah dengan zikir. Karena zikir adalah cahaya yang tidak bisa diserang oleh kegelapan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut ayat ini sebagai ayat keadilan ilahiyah terhadap mereka yang memutus silaturahmi dan membenci kebenaran. Inna syani'aka huwal abtar. Bukan hanya ayat biasa, ia adalah perisai tak terlihat untuk yang terzalimi, pembela dari langit bagi yang dijatuhkan manusia, dan pemutus simpul kegelapan dari orang-orang yang tak menginginkan kita maju. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat dan keberkahan. Makna ayat menurut ulama tafsir. Menurut Imam Al-Tabari, Al-Bagawi, dan Al-Qurtubi, ayat ini adalah janji perlindungan dari Allah kepada Rasulullah dari orang-orang yang membenci dan memutuskan silaturahmi. Tameng spiritual yang membalikkan kebencian kepada pelakunya sendiri, konsep balik arah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mencaci Rasulullah akan dilenyapkan keturunannya dan keberkahannya. Fungsi ayat ini sebagai amalan. Berdasarkan riwayat-riwayat dan pengalaman ulama salaf, ayat ini diamalkan sebagai tameng dari gangguan orang dengki, pemutus sihir pemisah, sihir kebencian dan penghalang rezeki, perlindungan dari pemutus silaturahmi, penguat spiritual dalam menghadapi fitnah, cibiran dan gangguan hati. Inna syani'aka huwal abtar. Waktu utama setelah sholat fardu, menjelang tidur, saat merasa difitnah, dibenci, atau diserang kebencian tak kasat mata. Tata cara wirid disusun dari adab ulama ruqyah dan zikir. Niat dalam hati, aku niat membaca ayat ini sebagai perlindungan dan benteng dari gangguan kebencian, kedengkian, sihir, dan pemutus keberkahan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Dibaca 33 kali atau 100 kali, tergantung kebutuhan dan konsistensi. Tutup dengan doa.
Ya Allah, masukkan aku ke dalam benteng-Mu yang tak tertembus. Lindungilah aku dengan nama-nama-Mu dan ayat-ayat-Mu dari kejahatan pendengki, penyihir, dan pembenci. Sumber rujukan dan pendapat ulama. Tafsir Al-Tabari, Juz 30, menjelaskan makna ayat ini sebagai balasan terhadap orang yang memutus silaturahmi dan membenci Rasulullah. Tafsir Ibnu Katsir, Juz 30, bahwa ayat ini bisa diamalkan sebagai benteng kejiwaan dalam menghadapi gangguan dari orang-orang yang hasad. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Dur Al-Mantur menyebut bahwa ayat ini dapat dijadikan amalan zikir untuk memutus sihir atau kebencian yang ditanamkan di hati. Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam kitab Asyarimul Batar menganjurkan membaca ayat-ayat Al-Quran yang memiliki sifat memutus sihir sosial dan kedengkian. Salah satunya ayat ini. Tips khusus dari ulama sufi. Dalam Siru Al-Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa dizalimi oleh orang yang memutus kebaikannya, maka bacalah ayat ini sebanyak 313 kali selama 7 malam berturut-turut, maka Allah akan balas untuknya dan angkat derajatnya. Amalan ini bukan mantra, tapi doa dari Al-Quran yang penuh cahaya. Jika diamalkan dengan yakin, adab, dan rutin, maka ayat ini akan menjadi tameng yang tak terlihat